Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur penangkapan larva nyamuk. Sebelumnya nggak seru dong kalau kita nggak kenalan dulu. Nah, perkenalkan nama saya Azizah Nur Abdillah, NIM 641141919 dari peminatan Epidemiologi Biostatistika di Universitas Negeri Semarang. Langsung aja yuk kita ke materinya. Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor seperti DBD, malaria, atau kaki gajah masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia nih. Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa saat ini terjadi perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan risiko penularan penyakit yang ditularkan oleh vektor, khususnya nyamuk. Nah, nyamuk dapat mengganggu manusia dan hewan dengan gigitannya dan bertindak sebagai vektor penyakit manusia dan hewan yang penyebabnya melalui berbagai parasit dan virus. Menakutkan sekali ya teman-teman. Nah, kita mau melakukan penelitian nih di Dusun Dero, Desa Condong Catur, Kabupaten Sleman, yang banyak ditemukan larva nyamuk di penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam, atau tempat sampah yang ada airnya nih. Nah, tempat perkembangbiakan merupakan tempat terpenting nih dalam siklus hidup nyamuk karena melalui tempat perkembangbiakan ini siklus hidup nyamuk dapat berlangsung secara normal. Larva Aedes dapat ditemukan di iklim tropis dengan curah hujan tinggi serta suhu panas dan lembab seperti di Indonesia nih. Nah, untuk melakukan penelitian kita harus mengetahui dong metode penangkapan larva. Metode penangkapan nyamuk nih dilakukan sepanjang malam, dilakukan dengan menggunakan ovitrap seperti alat pada gambar di samping. Selain menggunakan ovitrap, penangkapan jentik juga dilakukan secara langsung atau kita mengambil sampel tersebut di selokan, di tempat-tempat yang terdapat genangan air seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Perabot-perabot yang diamati secara langsung kan. Nah, waktu untuk menangkap nyamuk di malam hari adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Lokasi penangkapan nyamuk merupakan tempat yang paling berpotensi kasus. Jadi yang kira-kira terdapat banyak jentik-jentik larva, nah di situ kita melakukan pengamatannya. Nah, dari penangkapan larva nyamuk, kita dapat mengetahui bahwa dari lokasi tersebut yang kita periksa, terdapat larva nyamuk spesies Aedes nih, yang dapat menyebabkan DBD. Lokasi yang positif sebagai tempat perkembangbiakan larva nyamuk berupa penampungan air seperti selokan, vas, dan pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam, dan tempat sampah. Nah, pas banget kan, tadi kita juga melakukan penelitian di tempat tersebut. Jadi dapat disimpulkan kalau larva tersebut yaitu larva Aedes. Tapi untuk membedakan larva Aedes dengan larva nyamuk yang lain nih, supaya kita nggak ragu, dapat dilakukan pengamatan nih ciri-ciri larva tersebut. Yaitu ciri-ciri larva Aedes itu memiliki sifon pada akhir segmen peru, mempunyai sipo yang besar namun pendek, pada waktu istirahat membentuk sudut pada permukaan air. Banyak dijumpai pada genangan air dengan tempat tertentu seperti drum air, bak mandi, seperti itu. Nah, kendala apa sih yang mungkin terjadi ketika kita sedang melakukan pengamatan? Nah, kendala yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel jentik nyamuk
di reservoir yang menampung air dalam jumlah yang besar nih, seperti bak mandi. Di sana, peneliti harus mengurangi jumlah air untuk menampung jentik sehingga tidak semua tempat diambil sampelnya nih. Nggak semua rumah-rumah warga kita harus menguras baknya dong. Kita harus mengambil sampel beberapa yang positif nih, itu jentik-jentiknya mewadahi atau banyak. Yuk kita lihat secara langsung yuk, gimana sih video kita melakukan pengamatan di lapangan nih. Berikut videonya. Nah, teman-teman, simak ya gimana cara membuat Ovitrap dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah nih. Nah, setelah Ovitrapnya jadi, lalu kita masukkan air. Nah, air yang digunakan itu menggunakan air larutan gula supaya nyamuknya tertarik. Airnya itu harus menyentuh kasa ya teman-teman, seperti berikut. Lalu kita masukkan ke dalam wadah atau yang berwarna hitam karena nyamuk lebih tertarik dengan tempat-tempat gelap. Selanjutnya kita taruh di tempat yang kira-kira terdapat banyak nyamuk di situ di malam hari. Nah, setelah beberapa hari kita lihat nih hasilnya, kita cek pada pagi hari atau siang hari. Kita buka, lalu sudah terdapat beberapa jentik-jentik nyamuk yang terperangkap di dalam situ. Lalu kita dapat meneliti jenis jentik apa yang kita tangkap. Di sini kita juga bisa melakukan sampling jentik-jentik nyamuk secara langsung di genangan air, selokan, bak mandi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada jentik-jentik nyamuk di dalam vas bunga atau tanaman yang terdapat genangan air di dalamnya. Ini juga beberapa tempat yang terdapat jentik-jentik nyamuk nih. Kemudian ini hasil di dalam Ovitrap yang kita pasang. Ini dia gambar yang lebih jelas tentang jentik-jentik nyamuk yang kita sampling di lapangan. Jentik-jentik nyamuk tersebut merupakan spesies Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah.